Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walidin Adi, NIM 2020012045. Di sini saya akan menjelaskan tentang drilling atau pengeboran. Drilling atau pengeboran adalah suatu proses pengerjaan pemotongan menggunakan mata bor atau twist drill untuk menghasilkan lubang yang bulat pada material logam maupun non-logam yang masih pejal atau material yang sudah berlubang. Proses menghasilkan lubang dapat pula dilakukan dengan cara yang lain, yaitu dengan proses boring atau memperbesar lubang. Prinsip dasar gerakan pengeboran. Mesin bor mempunyai prinsip dasar gerakan, yaitu yang pertama, putaran mata bor. Gerakan putaran mata bor ini merupakan gerakan berputar spindle mesin bor. Gerakan ini sering disebut gerakan utama. Besarnya putaran spindle ini tergantung oleh material benda kerja, material mata bor, dan diameter mata bor. Gerakan utama ini diukur dalam meter per menit. Yang kedua, laju pemakanan. Laju pemakanan adalah gerakan turunan mata bor menuju benda kerja tiap satuan waktu. Besarnya laju pemakanan ini mempengaruhi kualitas permukaan hasil lubang. Laju pemakanan diukur dalam milimeter per putaran. Selanjutnya, peralatan yang dibutuhkan pada saat pengeboran. Peralatan yang dibutuhkan pada step proses persiapan adalah nomor 1, Heigauk yang berfungsi untuk menentukan dan mengukur ketinggian. Yang kedua, penitik yang berfungsi untuk membuat titik pada permukaan benda kerja. Yang ketiga, meteran. Yang keempat, spidol biru untuk melapisi permukaan benda kerja sebelum dilakukan penggoresan oleh Heigauk. Yang kelima, penggaris siku atau lurus yang berfungsi sebagai pelurus goresan pada benda kerja. Yang keenam, penggores yang berfungsi untuk membuat garis atau menggores pada benda kerja sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, palu besi yang berfungsi untuk memukul benda kerja atau alat kerja. Selanjutnya, adapun alat kerja yang dibutuhkan saat melakukan proses pengeboran. Yang pertama, ragum yang berfungsi untuk menjepit benda kerja yang akan dibor. Yang kedua, mata bor. Yang ketiga, cuk bor yang berfungsi sebagai penjepit mata bor pada mesin bor. Yang keempat, kunci cuk mata bor yang berfungsi untuk mengencangkan atau mengendorkan cuk mata bor agar mata bor bisa dipasang dan dilepas. Yang kelima, mesin bor. Yang keenam, alat pelindung diri atau APD. Yang ketujuh, lubrikator atau pendingin. Adalah sejenis cairan yang berfungsi sebagai lubrikasi pada saat pengeboran atau pendinginan pada mata bor agar pada saat proses pengeboran tidak terjadi panas dan macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Diki Sarjono dengan NIM 2020012043. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah proses drilling 12 mm. Langkah-langkah proses drilling 12 mm. Persiapan 1. Cek kondisi mesin bor. Pastikan mesin bor yang Anda gunakan dalam kondisi aman untuk digunakan. Yang kedua, tegangan harus sesuai dengan mesin bor. Sesuaikan tegangan listrik bengkel atau workshop tempat Anda bekerja agar mesin bor dapat digunakan. Ketiga, pilih mata bor yang sesuai. Sebelum kita memulai menggunakan mesin bor, pastikan kita tahu jenis material serta ketebalannya agar sesuai dengan penggunaannya. Dalam pengeboran 12 mm ini, kita menggunakan mata bor dengan ukuran 2 mm, 6 mm, 8 mm, dan 12 mm. Yang keempat,
Pasang mata bor. Pasang mata bor dengan benar, kencangkan dengan kunci khusus kunci L yang biasanya disertakan pada saat membeli mesin bor. Kelima, membuat titik pada material. Membuat titik pada material yang akan dibor dengan mengetokkan drip atau alat pembuat titik pada logam dengan tujuan agar pada saat start mata bor tidak meleset. Yang keenam, atur putaran mesin sesuai tabel. Pastikan putaran mesin tidak melebihi tabel penggunaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Langkah pengeboran. 7. Hidupkan mesin. Hidupkan mesin bor dengan benar. Pastikan tegangan listrik sesuai dengan daya mesin bor. 8. Pastikan mesin bor pada posisi tegak lurus. Pada mesin bor harus tegak lurus dengan bidang yang akan dibor agar mata bor tidak mudah patah dan lubangnya lurus. Kesembilan, proses pengeboran dimulai dari ukuran terkecil, yaitu dimulai dari 2 mm terlebih dahulu. Setelah pengeboran 2 mm selesai, maka dilanjutkan dengan pengeboran dengan ukuran 6 mm, diteruskan dengan ukuran 8 mm, dan yang terakhir dibor dengan ukuran 12 mm. 10. Selama pengeboran, kita bisa menggunakan cairan kolen yang berfungsi untuk menghaluskan putaran mata bor yang bergesekan dengan material. Pengeboran dilakukan dari ukuran yang terkecil yaitu 2 mm, dilanjutkan 6, 8, dan 12 ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses pengeboran. Ke-10, setelah pengeboran 12 selesai, matikan mesin. Pastikan material yang Anda lubangi sudah sesuai dengan keinginan Anda sebelum mesin dimatikan. 11. Bersihkan mesin agar kondisi mesin tetap terjaga. Kebersihan merupakan hal yang penting. Mesin akan tetap awet jika kebersihan tetap terjaga.